Lagi sekali saya katakan, kekristenan itu bukan agama. Pasti banyak yang kaget mendengar ini. Apa sih ciri-cirinya agama? Ciri-ciri agama itu ada 3. Nomor 1, agama itu adalah bentuk usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Karena ada nomor 1, maka itu ada nomor 2. Nah, bentuk berkenan manusia adalah pada perbuatannya. Melakukan aturan-aturan, hukum-hukum, semuanya dengan kekuatan diri sendiri. Nah, akibat dari nomor 2 muncul nomor 3, kemunafikan. Kok bisa? Karena agama itu adalah usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan baik, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberi, supaya Tuhan melindungi, supaya semua dari Tuhan ke kita. Maka itu semua agama di dunia isinya cuma peraturan. Jangan ini, jangan itu. Nah, saya belajar antropologi untuk mengerti apa yang dipercaya oleh banyak umat manusia dulu sebelum zaman modern. Ya, kita pernah dengar nama animisme, kita pernah dengar nama dinamisme. Itu kepercayaan dari orang-orang tua, nenek moyang manusia dulu. Nah, dari situ sampai hari ini kita melihat, ya, memang sulit kalau kita tidak berasal dari agama yang lain, langsung kita lahir adalah Kristen. Tapi kalau kita mempelajari antropologi dan sejenisnya, sejarah manusia zaman dulu akan tahu, ternyata logika manusia menciptakan agama adalah selalu yang disembah itu dewa yang jahat. Pokoknya Tuhan yang mereka anggap kejam itu harus disembah, harus dibaik-baiki. Logikanya memang masuk. Kalau yang baik itu memang sudah baik, gak usah diapa-apakan, tetap baik. Yang jahat ini harus kita perhatikan. Maka itu mereka memberi sesaji. Ya, kata sesaji itu ya, persembahan kepada yang jahat. Lihat saja, kalau saudara lihat acara-acara TV, baca buku apa saja, maaf, mengapa yang mereka sembah itu pasti digambarkan yang ngeri, yang seram. Kira-kira ya atau tidak? Pernah perhatikan itu? Dan itu logika manusia. Jadi mereka punya konsep ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Nah, yang baik itu biarkan saja, dia itu baik. Tapi yang jahat ini kita harus menyembah mereka. Saya dari orang Tionghoa, mempelajari antropologi Tionghoa. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang tahu mengapa dalam setiap hari raya Tionghoa, namanya tahun baru Imlek itu, di antara semua sesaji ada satu sesaji, namanya kue keranjang. Nah, kue keranjang itu dibuat dari ketan, lengketnya luar biasa. Pokoknya orang yang pakai gigi palsu jangan coba makan barang itu, lepas nanti giginya karena lengket sekali. Nah, dalam tradisi antropologi yang saya pelajari, ada satu dewa yang usil. Ya, dewa ini setiap akhir tahun dan awal tahun, jadi di antara pergantian 2 tanggal itu selalu memeriksa apa saja kesalahan-kesalahan manusia di tahun sebelumnya. Dan masuk tahun baru terus diperhitungkan. Maka terus memberi ini, memberi itu. Nah, dalam antropologi Tionghoa, supaya dewa usil ini tidak banyak bicara, maka mereka memberi persembahan yang buat mulutnya terkancing, gak bisa ngomong. Nah, dibuatlah kue yang lengket itu dari ketan. Nah, itu salah satu contoh bahwa usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Maka itu agama itu perlu dengan ritual. Ya, ritualnya luar biasa, aturan-aturannya, jam-jamnya itu tepat semuanya. Maaf, perhatikan, semua agama, semua. Kalau mereka mau sembahyang ngitung, bukan cuma ngitung hari, bukan cuma ngitung jam, tapi perhatikan menit detiknya pun dihitung. Pada tahu nggak kelompok-kelompok agama itu? Capek kita melihatnya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena penuh ketakutan. Saya sampai detik aja diperhatikan. Kalau jam saya masih oke, menit agak mikir, detik. Ngerti gak saya maksud ini? Kalau saudara perhatikan itu ya. Nah, begitu rumitnya untuk menemukan Tuhan mereka itu. Karena apa? Itu unsurnya ketakutan dari manusia itu sendiri. Takut salah, takut salah. Nah, hasilnya apa kalau itu agama? Maka muncullah
kelompok. Satu kelompok yang merasa hebat karena bisa melakukan semua aturan agama itu. Tapi kelompok yang satu lagi merasa tidak sanggup karena berat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kelompok yang kedua ini jadi munafik, pura-pura melakukan tapi hatinya tidak. Begitu pula kelompok pertama, jadi sombong. Oh, aku taat pada aturan ini. Aku bisa doa setiap pagi jam 4. Aku bisa doa 8 jam sehari. Aku bisa baca ayat Alkitab 14 pasal sehari. Aku bisa hafal sekian banyak. Dan terjadi apa? Penghakiman satu dengan yang lain. Berapa hari ini saya terima banyak SMS yang lucu-lucu. Nah, salah satu SMS berbunyi demikian. Ada survei, makanan apa yang jadi favorit orang puasa? Ada 5. Nomor 1, kolak manis. Nomor 2, kurma. Nomor 3, apa? Nomor 4, apa? Jadi makan kolak manis, makan kurma, makan ini, makan itu. Nah, yang kelima itu bagus. Favoritnya makan siang. Ngerti gak maksudnya itu? Nah, jadi kan gak ada yang tahu. Loh, betul tidak? Kan gak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Kalau makannya sembunyi-sembunyi. Nah, itulah kemunafikan. Maka itu Alkitab kita mengajar bahwa Bapa kita di surga tidak pernah melihat yang di luar. Betul? Dia lihat yang di mana? Yang di dalam. Di luar kita bisa munafik. Di luar kita bisa kelihatan suci, kita beragama, rajin hari Minggu ke gereja, kemana-mana bawa Alkitab. Kalau ditanya ayat ini di mana bingung carinya, cuma dibawa saja masalahnya Alkitabnya. Nah, itulah agama. Tapi Papa kita tidak, karena kekristenan tidak ada aturan. Ya, lihat di Alkitab kita tidak ada aturan hari-hari dan jam-jam ibadah. Semua kitab suci agama apa saja penuh dengan aturan. Jam sekian, hari apa, bulan berapa, tanggal berapa, itu ada. Alkitab kita nggak ada. 2. Satu-satunya agama yang tidak punya atribut, tahu ya, tanda-tanda di pakaiannya, itu cuma Kristen. Semua agama di dunia itu ada atributnya, sehingga kita bisa membedakan ini agama apa dari pakaian dan cara mereka menggunakan sesuatu dalam tubuhnya. Karena memang itu diatur di kitab suci mereka. Kalau kitab suci kita tidak ada, maaf. Bayangkan kalau kitab suci itu ada, nggak laku di Papua, karena di Papua masih banyak orang telanjang. Betul tidak? Nggak laku. Nah, di Alkitab kita tidak ada satupun ayat yang merupakan kalimat-kalimat doa. Itu tidak ada. Di seluruh kitab suci agama apa saja di dunia ini ada ayat-ayat untuk doa, dan itu harus dihafalkan. Kata-kata doa di semua kitab suci agama di dunia itu sudah baku, tidak boleh diganti. Nah, di Alkitab kita tidak ada. Doa Bapa kami itu bukan perintah untuk diulang-ulang. Tidak. Karena saya belajar antropologi, maka ketemu semua kalimat yang diulang-ulang itu namanya mantra. Dan bicara mantra pasti bicara tentang kekuatan yang lain. Maka itu Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita mengulang-ulang kata doa. Nanti jadi mantra. Lalu apa kalau gitu kekristenan? Kekristenan sebuah keluarga. Hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Katakan amin. Maka itu tidak ada aturan satupun. Saya beri contoh hubungan ini supaya kita tahu. Kalau ada satu keluarga, kita akan membedakan ini anak atau ini pembantu. Akan tahu. Jawab ya nanti ya. Saya beri contoh. Kamu tidak boleh makan pagi ini sebelum kamu ngepel, sebelum kamu bersihkan ini, bersihkan itu. Ini anak atau pembantu? Nah ya udah. Nggak ada anak dibuat aturan gitu. Bapaknya gobloknya luar biasa. Ya atau tidak? Nomor 2. Nggak ada orang tua yang bangga punya anak dari sejak belajar bicara sampai umur 20-an, 30-an. Kalau ngomong sama terus. Papa makan, papa makan, papa makan,
Apa makan? Apa makan? Gak bisa ngomong yang lain. Ayo bangga gak punya anak kayak begitu. Ulang-ulang ngomongnya sama terus. Ngerti ilustrasi ini saudara? Nah itulah agama. Aku ditolong Tuhan karena aku rajin doa pagi tiap jam 4 selama 3 bulan ini. Nah itu agama. Aku diberkati oleh Tuhan karena aku rajin memberi perpuluhan. Salah. Kalau itu yang kita alami, berarti itu kita preman, suka majekin. Ya atau tidak? Kalau memberi, dia nggak mata duitan. Lalu apa yang dia ingin? Baca 1 Korintus 1 ayat 9. Ayo semuanya buka ayat itu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Maka itu di kitab suci kita tidak ada aturan apapun juga. Bebas. Mau ketemu papa jam berapa saja. Sekalipun saudara kenal seorang jenderal, seorang gubernur, seorang yang berpangkat tinggi, nggak mungkin di rumah ada peraturan. Ketemu bapak hanya jam 7:05, lewat itu nggak ada. Bukan bapaknya ini pasti. Jam berapa saja boleh. Udah 1 Korintus 1 ayat yang 9, perhatikan. Tuhan yang memanggil kita apa? Kepada apa? Baca. Nah, lagi sekali. Bapa yang memanggil kita kepada persekutuan dengan siapa? Anaknya siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa itu adalah setia. Jadi menurut ayat ini, panggilan tertinggi itu bukan panggilan jadi misionaris, jadi pendeta, jadi majelis, jadi penginjil, pelayanan ini, pelayanan itu, tidak. Panggilan tertinggi adalah bersekutu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu panggilan tertinggi. Maka itu saudara, ketika kekristenan jadi agama, ini yang berbahaya, yang paling ngeri dari semua agama. Saudara, saya mau ngomong, ternyata semua orang beragama itu jadinya jahat. Kenapa bisa begitu? Lihat, perang yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, perang apa? Perang agama. Betul? Perang yang sudah ribuan tahun, tidak habis-habis. Lihat di Irlandia Utara, Katolik dan Protestan perang sudah hampir 60 tahun. Adalah sama-sama Kristen, punya Alkitab yang sama. Lihat antara kelompok Islam dengan Islam yang lain, perang terus. Antara Sunni dengan Syiah, Ahmadiyah dengan Islam yang lain. Lihat antar Kristen sendiri. Lihat di Papua, antar GKI dengan Baptis, dengan agama Injil, Pantai Costa, Bethel. Maka itu orang beragama itu jadi jahat, saudara. Apalagi kalau orang-orang itu merasa hebat. Aku sudah bisa melakukan semua peraturan agama ini, lalu merendahkan orang lain. Kenapa kamu gak sembahyang? Kenapa kamu gak puasa? Kenapa kamu gak begini? Kenapa? Dan itulah usaha manusia. Bukan berarti kita harus maunya sendiri, tidak. Anak-anak itu gak usah dibuatkan peraturan di rumah. Pernah gak saudara ketemu sebuah keluarga, begitu kita masuk rumahnya, di dinding-dinding ada peraturan. Jam segini doa terus membersihkan rumah, mandi, terus makan, terus begini, begitu. Ada nggak di rumah ada peraturan seperti itu? Nggak ada. Anak-anak akan ngerti sendiri. Kalau hubungan papa anak dengan mama anak itu dekat, anak-anak akan ngerti sendiri. Anak-anak akan tahu apa yang diinginkan papa mamanya. Dengan cara apa? Sering bersekutu, duduk makan bersama, ada waktu duduk sama-sama. Terus begitu. Nanti anak-anak otomatis akan mengerti apa kemauan orang tuanya. Jadi kekristenan itu titik beratnya bukan pada ritual, tapi kekristenan itu titik beratnya pada hubungan. Maaf, saya cuma tanya, karena saya tidak tahu siapa di antara saudara yang bukan berasal dari Kristen, tapi saya percaya pasti ngerti. Kira-kira semua orang beragama apa saja, setelah melakukan semua ibadah ritual mereka, bisa nggak mereka itu kenal Tuhannya dengan cara seperti itu? Jelas tidak. Karena hubungan orang tua dengan anak itu nggak perlu ada jam. Jadi ayah ibu bisa ditemui kapan-kapan atau ada waktunya. Jawab. Nggak mungkin ada orang tua seperti praktek dokter jam sekian jam sekian.
Di luar jam itu jangan coba ganggu papa mama ya. Wih, kejam betul. Nggak ada. Jadi lagi sekali, kekristenan itu titik beratnya bukan pada ritual. Jam berapa sembahyang? Jam berapa ibadah? Maka itu sebetulnya di Alkitab pun ibadah minggu itu tidak ditulis. Karena Daud pernah bermazmur, hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau besok, bilangnya hari ini atau hari besok? Setiap hari itu hari ini. Sulit tiap hari kita boleh beribadah. Nggak cuma hari Minggu saja. Karena kata ibadah itu bukan sikap tubuh, ritual, tapi hubungan. Nah, kalau masih kecil-kecil anak-anak itu otomatis bisa ngerti. Oke, kita sekarang lihat Lukas 11. Ya, Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Nah, kita lihat apa kalimat pertama. Lukas 11 ayat 1. Perhatikan. Ya. Kalimat pertamanya apa? Pada tunggu dulu. Pada suatu kali. Di apakah kalimat berikut? Di salah satu tempat. Perhatikan dua kata ini. Mari kita bongkar. Ngapain pada suatu kali di salah satu tempat Yesus sedang apa? Yesus sedang berdoa. Stop dulu ya. Kalau ada kalimat pada suatu kali, itu menunjuk waktu yang tepat, tetap atau bisa seenaknya suatu kali. Ayo, yang lain jawabnya apa? Seenaknya kapan saja. Kedua, di salah satu tempat. Nah, kalimat itu menunjuk di tempat yang tetap, sama terus atau terserah mau di mana saja. Tempat mana saja. Saudara perhatikan. Yesus sedang apa? Berdoa. Ini masalahnya. Agama, doanya tidak boleh pada suatu kali. Sudah diatur jamnya. Ya atau tidak? Sampai detik aja dihitung. Agama, doanya sudah diatur tempat-tempat yang ditentukan. Nggak boleh sembarang. Maka itu ada tempat ibadah. Kalau Yesus tidak, di salah satu tempat. Nah, yang kita pelajari, Yesus sedang berdoa, koma, setelah itu ada kalimat apa? Lihat Alkitab saudara. Ayo yang kuat, 1, 2, 3. Ya. Terus? Kalau ada kalimat, walaupun salah satu, tapi kita tahu bukan berapa kali mereka itu kalau bicara kan mungkin bareng-bareng 12 selalu tunjuk juru bicara. Nah, walaupun ada kalimat salah satu murid-muridnya, setelah mereka tahu Yesus gurunya berdoa, nyeletuk, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Mari kita bongkar ayat. Menurut saudara, pertanyaan itu menandakan mereka kaget, surprise, baru tahu gurunya berdoa pertama kali, atau sudah sering melihat gurunya berdoa? Ya betul, gak usah ragu-ragu. Baru pertama kali atau sudah sering? Yang lain ayo. Dari mana bisa jawab sering? Kalau sering, nggak mungkin ada tanda apa itu nada. Hah? Dia berdoa juga kalau begitu. Ajari kami Tuhan. Ayo baca lagi baik-baik. Sering atau baru pertama kali itu, maka itu nadanya surprise. Iya atau tidak? Ayo kita baca satu-satu ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Nah, ketika ia berhenti berdoa, itu nadanya apa? Iya, nadanya artinya apa mereka? Kaget. Hah? Begitu Yesus seperti berdoa, tanyalah ini, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Nah, kalau sudah sering, nggak mungkin tanya lagi. Nah, jawab, iya atau tidak? Saya nggak mau saudara bingung, saya ajak saudara berpikir. Kalau saudara nggak setuju, katakan, ayo kita bahas. Lagi sekali, kalau saudara berkata sudah sering, ngapain tanya lagi? Kalau itu sudah sering, berarti nggak mungkin baru kali itu mereka tanya. Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Iya atau? Nah, yang lebih arti sesungguhnya, dengarkan. Kalau begitu, mereka selama itu pernah lihat gurunya berdoa atau tidak? Nggak usah ragu-ragu. Logika agama akan sulit mengerti firman itu. Jawabannya tidak. Nah, ini dia.
Tapi otak agama nggak bisa setuju. Berarti selama itu Yesus nggak pernah berdoa dong. Kenapa baru kali itu mereka lihat gurunya berdoa? Maka itu mereka tanya. Nah, ini rahasia besar. Pertanyaan berikut. Ya usah ragu-ragu jawabnya. Kalau begitu menurut saudara, dari sejak hari pertama dia pilih 12 murid sampai di Lukas 11, itu berarti sudah ada tenggang waktu sekian lama. Saya nggak tahu setahun atau 2 tahun, kita nggak tahu. Setahun pun, 3 bulan pun misalnya. Berarti Tuhan Yesus belum pernah mengajar dan mengajak mereka berdoa. Jawab ya atau tidak? Karena baru kali itu mereka lihat. Nah, logika agama nggak mungkin Tuhan Yesus nggak pernah berdoa. Itu logika agama. Nah, sekarang jawabannya di sini. Tuhan Yesus memang nggak pernah berdoa kepada Bapa di surga karena kata doa atau sembahyang itu tidak ada di kamus Alkitab. Itu adanya di agama. Karena seluruh Alkitab dalam bahasa asli, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada kata doa atau sembahyang. Di perjanjian lama pakai kata proskuneo, doa itu dan mengusap wajah Bapa. Di perjanjian baru memakai kata bersekutu. Begitu nanti kalau saudara ada waktu bongkar Alkitab, nggak ada tulisan Abraham berdoa, maka berdoalah Musa, berdoalah Daud, berdoalah Paulus. Tidak ada kata itu di Alkitab. Kaget bukan? Karena kita nggak pernah neliti. Lalu mereka ngapain? Nah, lihat. Karena hubungan ini, hubungan orang tua dengan anak. Lihat. Hampir tidak ada bayi di dunia ini. Bayi ya. Sampai kira-kira umur 2-3 tahun. Nah, saya nggak tahu itu. Naya itu sampai umur berapa? Mengapa semua bayi, semua anak kecil, kalau lagi mau tidur, tangannya itu pasti cari muka orang tuanya. Kalau nggak pipinya dipegangin, kupingnya, hidungnya, betul tidak? Iya, yang sudah pernah punya anak itu. Iya atau tidak? Ngapain ini anak obok-obok muka mamanya atau papanya kalau mau tidur? Ternyata itulah bahasa doa di perjanjian lama. Mengusap wajah Tuhan. Wah, waktu saya pertama kali tahu itu saya terharu sekali. Ayo sedekat-dekatnya saudara dengan Bupati Nabiri berani lus-lus pipinya. Tempelan gitu nanti. Tapi pencipta alam semesta boleh diusap wajahnya. Hebat sekali. Sedekat itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita semua punya konsep seperti itu? Dekat dengan Bapa sampai bisa ngusap wajah. Nah, di perjanjian baru sama. Gak ada Paulus berdoa. Yohanes berdoa itu gak ada. Bersekutu mereka itu. Lebih erat lagi. Lebih akrab lagi. Jadi selama itu Tuhan Yesus belum pernah berdoa secara orang Yahudi. Tapi dia bersekutu dengan Bapaknya. Walaupun di Markus 1 ayat 35, silakan buka kalau saudara mau lihat. Ada tulisan pagi-pagi benar Yesus berdoa di tempat yang sunyi. Nah, bukan itu yang dipakai, harusnya bersekutu dengan Bapaknya. Markus 1:35. Jadi di Lukas 11 tadi, itu pertama kali murid-murid melihat Yesus berdoa secara agama Yahudi. Pakai talit, istilahnya tutup kepala itu ya secara orang Yahudi. Maka itu mereka surprise. Ternyata guru kita berdoa juga secara agama Yahudi. Kalau gitu ajari kami. Seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Jadi di Lukas 11 itu pertama kali Tuhan Yesus berdoa secara agama Yahudi. Nggak dijelaskan kenapa kok tiba-tiba dia lakukan itu, nggak ada yang tahu sampai hari ini. Tapi selama itu dia jadi guru bersama murid-muridnya, dia cuma bersekutu dengan Bapaknya. Termasuk dia di Getsemani, itu nggak berdoa, dia bersekutu. Maka itu ada diskusi, Bapak, kalau boleh, cawan ini lewat dari aku. Dia bergumul, dia bersekutu, dia dialog, dia tanya bagaimana itu. Jadi saudara, penekanannya kepada hubungan kita sebagai anak dengan orang tua, dan dia adalah orang tua buat kita. Nikmati hubungan itu. Maka itu di Alkitab kita nggak ada jam sembahyang jam berapa, kata-katanya apa, laku tubuh kita harus bagaimana, sikap kita bagaimana, tidak ada. Bebas. Sama seperti anak ketemu orang tuanya, akrab. Kalau saudara pernah kenal seorang jenderal yang sangat berwibawa, pengabdiannya hebat sekali, semua prajurit segan, hormat. Kalau di rumah,
walaupun dia jenderal. Kepada anak-anaknya, istrinya, dia pakai peraturan militer atau tidak? Jawab, tidak. Kalau sampai ada gila betul dia. Jadi anak-anaknya kalau mau ngomong siap, gerak laksanakan. Siap, wih, di rumah pakai begitu. Ini jenderal ngawur betul sudah. Di rumah dia tetap papa dan suami, dan anak-anak bisa bebas. Semua agama mengajarkan ketemu Tuhan itu harus hormat, harus khusyuk, harus tertib, harus. Karena apa? Penuh ketakutan. Salah dikit kedok, salah sedikit hukum. Maka itu penuh ketakutan. Coba buka Mazmur 100 untuk meyakinkan saudara. Buka Mazmur 100, cuma 6 ayat. Saudara baca, lihat ya Mazmur 100. Judulnya apa? Apa judulnya? Ayo, Mazmur 100. Apa? Pujilah Tuhan dalam baitnya. Jadi artinya sedang apa? Ibadah. Karena masuk ke baitnya. Nah lihat ayat itu. Kau sedang ibadah apa? Ayo baca, lihat sepintas. Saya beri pertanyaan. Senyap atau ribut? Ayo baca baik-baik. Senyap-senyap atau ribut? Ribut. Bersorak-sorai, puji dia, rame-rame. Maka itu Kristen bukan agama. Enggak mungkin lah, walaupun bupati, gubernur, presiden, dia jenderal terkenal. Begitu anak-anak pulang ke rumah, jangan ribut. Ada bapaknya sehat nggak sakit, suruh senyap semua, jangan ribut, diam. Bapak di rumah ini. Ada nggak begitu? Dan jawaban tidak? Tidak ada. Nah itu ayatnya, Mazmur 100. Justru kalau kita ketemu papa, ayo ribut. Dia suka malah. Ayah yang betul kalau lihat anaknya diam-diam, kamu sakit apa? Pas begitu tanyanya, kamu lagi sakit? Kenapa kamu diam-diam? Jadi sekarang kita ngerti konsep ini. Kekristenan bukan agama, tapi hubungan. Katakan hubungan. Hubungan siapa dengan siapa? Anak dengan bapaknya. Boleh bicara dengan bapak, boleh bertemu dengan bapak jam berapa saja. Maaf, sambil berak pun boleh ngomong dengan dia. Amin. Tidak ada kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak kenal sikap. Kalau kekristenan kita mengambil pola ini, maka hidup itu luar biasa. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ayat ini membatalkan semua konsep agama. Efesus 2, 8 dan 9. Ayo dibaca bareng-bareng. Efesus 2, 8 dan 9. Efesus 2, 8 dan 9. Nah, ayo kita baca 1, 2, 3. Karena kasih karunia kamu selamat atau iman itu bukan hasil pemberian Allah, itu bukan hasil kerjaan. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Katakan amin. Keselamatan itu adalah pemberian kasih karunia, bukan usaha kamu. Sehingga tidak ada orang yang bagaimana? Ayo, pas 9-nya. Memegahkan diri. Nah, itu agama. Kenapa orang beragama itu pasti sombong? Karena ayat ini yang dilanggar. Orang beragama merasa hebat karena aku sudah menjalani ini, menjalani itu. Aku sudah menggenapi semua peraturan-peraturan yang Tuhan buat. Wah, dia jadi memegahkan diri. Tapi kekristenan tidak. Semua itu karena apa tadi? Pemberian, bukan jeripaya, bukan usahamu. Maka itu tidak benar kalau ada orang bersaksi, saudara, setelah 8 tahun kami menikah, Tuhan baru beri kami anak. Bu, istri saya bisa mengandung karena kami 6 bulan yang lalu mengambil keputusan. Kami akan rajin beribadah, kami akan bangun tiap pagi jam 5, kami akan baca Alkitab sekian belas pasal sehari. Dan akhirnya Tuhan jawab kami istri mengandung. Itu salah. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu kepada kita karena kita buat sesuatu dulu kepada dia. Itu namanya suap. Papa itu kalau mau memberi, dia memberi. Seperti tadi itu. Kalau pagi harus ngepel dulu, nyapu dulu, bersih dulu, nyuci dulu, baru boleh makan. Dia bukan anak, dia pasti hamba. Yang terakhir kembali ke Lukas 11 ayat 2. Lalu Yesus mengajar. Ya, Lukas 11 ayat 2 bagus sekali. Udah? Lalu Yesus ngajar tidak doanya itu? Diajar. Gimana?
Oh, kak saya pakai terjemah bawah. Oh, jadi kamu minta aku aja berdoa baik, aku ajar. Kalau ayat 2 baca 1, 2, 3. Stop sampai itu. Lalu diajar, apabila kamu berdoa, katakanlah. Apa kata pertama? Papa. Stop dulu. Kata itu. Saudara, saya harap kita meneliti. Nah, karena saya belajar antropologi jadi tahu sikap ini. Ternyata semua agama di dunia, kalau mengajak umatnya berdoa, itu bukan katakanlah, ucapkanlah. Ucapkan doamu. Gak ada katakanlah doamu, gak ada. Ucapkanlah doamu. Nah, di dalam bahasa Inggris pun antara to say dan to tell beda. Mengucapkan itu unsurnya menirukan dan menghafalkan. Ayo ucapkan. Mengatakan itu unsurnya bebas komunikasi. Beda. Katakanlah kalau kamu berdoa, kata pertama apa? Papa. Maka itu hebat, indah, menyenangkan, dan hubungan yang akrab. Apa? Saya akan akhiri dengan konsep ini. Semua bayi begitu mulai bisa bicara, mengucapkan abjad. Abjad apa yang keluar dari mulut mereka? A. Nggak ada bayi bilang B, terus S. Wih, keren. Semua bayi itu pasti A. Mau bayinya orang Moni, orang Me, orang Dani, orang Jawa, orang Batak, orang Sangir, orang Maluku, orang Itali, orang Eropa manapun juga. Nah, di dalam antropologi itu belajar bahasa tertua di dunia itu bahasa Arami. Jadi dalam sejarah penemuan bahasa Arami ini bahasa paling tua di dunia, yang sudah punya abjad lengkap, yang paling sempurna. Nah, masa kecil Tuhan Yesus menggunakan bahasa Aramik karena bahasa itu waktu itu jadi bahasa internasional sebelum berkembang. Nah, dari bahasa Aramik muncullah bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Latin. Itu dari bahasa Aramik. Nah, abjad pertama bahasa Aramik itu Ab. Nah, Ab itu adalah Papa, Abba. Jadi ketika semua anak manusia belajar bicara, maka itu berdoa, panggil Papa di surga. Indah bukan? Nah, kita ayo hubungan kita mulai hari ini, kita akrab dengan Papa di surga. Bukan dengan cara ritual. Boleh ke gereja, boleh beribadah harus. Tapi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu bukan beribadah dalam arti ritual, tapi hubungan, persekutuan. Mau ngalami itu? Jadi mulai hari ini, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun, kondisi apapun, semua kita boleh panggil dia Papa. Papa. Kalau ada di antara saudara yang dari kecil nggak pernah merasakan kasih Papa kandung atau Papa jasmani, ada sakit hati, ampuni Papa. Ada Papa di surga yang baik buat kita semua. Maka kekristenan kita jadi Kristen yang benar. Katakan amin. Karena hubungan kita dekat dengan dia. Tuhan memberkati kita semua. Lagi